Ada perbedaan otak kita. Ketika yang kita baca itu Al-Quran, yang kita lihat itu Al-Quran, dengan video-video pendek. Ada satu istilah yang disebut dengan brain root. Jadi brain root itu adalah konten-konten singkat, video-video pendek itu dimanapun dia di berbagai media sosial itu. Kalau keseringan kali kita nonton, itu dia akan melemahkan daya pikir kita, melemahkan analisa kita, melemahkan kita dalam mengambil kebijakan. Nah, gara-gara kita nonton video itu saja, yang pendek-pendek itu. Makanya kalau intensitas kita menonton itu hampir berjam-jam, bahkan luar biasa itu memakan otak kita. Tapi kalau kita baca Al-Quran, satu penelitian disebutkan bahwa saya baca di beberapa artikel bereputasi itu, dia ketika kita baca Al-Quran 10-15 menit saja dalam satu hari itu, dia akan meningkatkan kecerdasan berpikir kita. Allah. Kecerdasan, ketangkasan dalam kita mengambil kebijakan, kecerdasan dalam kita menganalisis setiap persoalan. Maka sebenarnya untuk memilih pemimpin itu, memang yang betul-betul itu cinta Al-Quran dia. Karena pemimpin itu kan dia selalu dihadapkan pada kebijakan. Kan begitu. Salah mengambil kebijakan, rusak dunia kita kan. Gelap Indonesia ini. Media sosial ini ya memang sudah menyatu dengan kehidupan kita. Meskipun ada penyakit yang disebut dengan nomofobia, tapi seakan-akan serasa-rasa kita memang sudah tidak bisa terlepas dari HP yang di dalamnya ada media sosial. Nah, karena dia sudah dekat dengan kita, maka jangan sampai dia mengkondisikan kita. Tapi kita yang harus mengkondisikan dia. Bagaimana caranya? Ya kita frame di dalam pikiran kita bahwa kita tidak boleh dikondisikan, dikuasai, didominasi oleh HP. Tapi kita yang harus mendominasi dia. Toh dia kita yang buat, manusia yang buat. Masa dia yang mendominasi kita. Dia yang menguasai kita. Nah, itu barangkali yang harus kita tekankan di dalam diri kita. Kalau kita sudah bisa menguasai dia, barangkali ya seperti tadi, kita akan memilih mana yang punya manfaat untuk diri kita, baik untuk diri kita. Dan kita tidak akan memilih yang negatif, pasti kita akan memilih yang positif. Saya senang sekali bahwa DMDH TV Daya Palo Gade mampu melakukan ini. Yang ini adalah salah satu bagian daripada teknik atau metode untuk memberikan pemahaman kepada orang agar orang bijak dalam bermedia sosial. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan, muhadatsah seru, penuh keberkahan.